Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, terima kasih Engkau telah memanggil, memilih, menangkap, dan menobatkan Santo Paulus. Sehingga gerejamu berkembang bertumbuh, menyebar ke seluruh dunia, ke pusat pemerintahan Romawi yang pada waktu itu sungguh menjadi senter pusat kehidupan di dunia. Dan berkat-Mu juga Roma dan Vatikan menjadi pusat kekatolikan di seluruh dunia. Bantu gerejamu ya Bapa untuk semakin menyatu dan berkembang dan tumbuh subur bersama seluruh umat manusia. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, tak terbayangkan bagaimana gereja tanpa Santo Paulus. Tak terkirakan begitu peranan besarnya Santo Paulus di dalam gereja kita. Bukan hanya surat-suratnya yang begitu banyak dan begitu mendalam dan begitu fantastis, begitu luar biasa. Karena perjalanannya kemana-mana, ke Timur Tengah, ke Eropa, khususnya ke Roma, mewartakan Kristus yang tersalib. Ya. Dan sungguh bagaimana Tuhan itu mengubah dia dari seorang penjahat, seorang teroris, menjadi seorang yang berkobar-kobar bagi Kristus. Bukan aku ya Tuhan, bukan aku, tapi Engkau. Yang kuwartakan adalah Kristus yang tersalib. Dan benar. Begitu banyak kata-kata ungkapan yang luar biasa. Kekayaanku itu ada dalam bejana tanah liat yang mudah pecah, mudah hancur. Saudara, meskipun dia bukan rasul yang menjadi saksi mata karya-karya Yesus, pelayanan Yesus, pekerjaan Yesus, mujizat-mujizat Yesus, tetapi tidak mengurangi kehebatan, kedahsyatan, ya, keluar biasaan karya Tuhan diwartakan kemana-mana. Saudara, sungguh kita harus bersyukur dan sungguh harus bersyukur. Santo Paulus, Basilika Santo Paulus di Roma, di luar kota Roma, di mana Paulus dipenggal kepalanya dan kepalanya berlompat-lompatan dan memunculkan air sumber dengan basilika yang begitu besar dan luar biasanya. Penghormatan kita akan Paulus sungguh merupakan suatu yang tak terkira dan tak terduga dan tak terbayangkan. Karena itu saudaraku terkasih, dan Tuhan bisa mengubah orang sejahat apapun, sehitam apapun, ya, menjadi orang kudus, orang yang luar biasa. Dan Paulus menyadari akan hakikat dirinya, akan situasi dirinya, akan masa lalunya, ya, sebagai seorang yang bengis dikatakan begitu. Ya, sungguh, saudara, gereja kita bersyukur. Dan Paulus mengajak kita untuk bersatu dengan Kristus. Meski kita tidak melihat dengan mata kepala sendiri pengalaman akan hidup bersama Yesus, tetapi Roh Kudus katakanlah menyetarakan pengalaman melihat dengan mata itu dengan mata batin. Yang kita butuhkan sekarang ini seperti kata Yesus kepada Thomas, bukan karena melihat aku engkau percaya, tapi karena tidak melihat engkau beriman dan percaya. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, apakah mungkinkah pengalaman Paulus ini juga menjadi pengalaman kita, pengalaman pertobatan kita? Pasti mungkin. Pasti mungkin. Dan banyak orang juga tertangkap, terpanggil oleh Kristus. Seperti Paulus yang membara-bara bagi Kristus. Ya, pasti. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, apa yang kira-kira menjadi suatu dasar yang kuat? Yaitu adalah bahwa
seperti Paulus kita harus memiliki kerinduan yang dalam akan Allah, akan Yesus, kerinduan yang dalam untuk mengenal Kristus. Skio kui kredidi, saya tahu kepada siapa saya percaya. Nah, pertanyaan kita sekali lagi dalam hidup kita masing-masing, apakah kita memiliki iman, keyakinan, kerinduan yang dalam akan Kristus? Atau kita mungkin suam-suam kuku, seperti kata Yohanes dalam kitab Wahyu. Kita tidak panas dan tidak dingin. Paulus tipe orang yang panas, orang yang membara, orang yang giat, orang yang dalam penderitaan yang hampir mati, yang hampir terdampar, hampir tenggelam, di penjara dan seterusnya, pengalaman-pengalaman pahit sekalipun yang menyerupai Yesus. Dia tetap membara, dia tetap bersemangat, tetap bergairah. Ada Roh Kudus yang menggerakkan batin, pikiran, seluruh dirinya. Dan itulah saya kira unsur kedua yang harus kita sadari. Pertama adalah tadi kerinduan. Yang kedua adalah Roh Kudus. Kalau Yesus katakan Roh Tuhan ada padaku, sekarang Roh Tuhan ada pada Paulus. Saudaraku terkasih dalam Kristus, saya mengajak Anda sekali lagi untuk masuk ke dalam, kita bersama-sama mohon rahmat. Sekali lagi mohon rahmat. Tanpa rahmat kita tidak mampu dan tidak bisa mengalami pengalaman seperti Paulus. Mari kita mohon rahmat Roh Kudus supaya membuka mata hati kita, mencelikan seluruh tubuh dan raga kita, supaya kita dipanggil untuk mewartakan Kristus yang tersalib. Bukan hanya Kristus yang jaya, yang hebat, yang mulia, tapi Kristus yang tersalib. Karena di dalam salib Yesus tak ada seorang pun yang dapat meniru dan meneladani. Hanya dengan salib dan penderitaan, karya kerasulan, karya pelayanan itu akan berbuah melimpah-limpah. Bacaan Injil hari ini mengajak kita untuk pergilah dan wartakanlah Injil. Injil itu adalah Yesus. Yesus adalah kabar baik, kabar gembira bagi dunia. Yesus adalah Alfa dan Omega. Yesus adalah awal dan akhir. Karena segala sesuatu diciptakan lewat firman Allah, lewat sabda Allah, yaitu Yesus. Maka mari saudaraku terkasih, kita bergaul dengan Yesus, sang sabda itu, tapi juga bergaul dengan kitab suci yang tertulis. Semoga kita semakin mendalam dalam hidup kita dan dibawa kepada persatuan kemendalaman dengan Tuhan sendiri. Tuhan memberkati Anda semua dan mendorong kita semua untuk semakin dekat bersatu dengan Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Kristus, setiap hari nanti saya akan memberikan bacaan teks Injil yang saya buat sedemikian rupa supaya Anda membacanya. Ternyata tidak cukup kita hanya mendengarkan renungan-renungan setiap hari. Dan itu akan terlupa. Akan terlupa pesan sebaik apapun, sehebat apapun. Ketika kita mendengarkan renungan, siapapun yang terhebat sekalipun akan terlupakan. Kedua juga, renungan yang tertulis juga akan terlupakan. Nah, saya mengajak Anda untuk masuk ke dalam renungan teks kitab suci sendiri. Sabda Allah yang tertulis itu, yang tertulis. Hanya saya membuatnya lebih simpel gitu, lebih simpel. Yang saya sebut dengan kumpulan Stone City, kota batu. Saya ringkas, bukan saya ringkas, tapi saya susun sedemikian rupa dan perhatikanlah kata-kata yang saya tebalkan. Baca pelan-pelan supaya sabda itu meresap dan masuk dalam pikiran dan seluruh diriku. Setiap hari akan saya dampingi dengan sabda Allah yang perlu Anda baca supaya Anda merasakan, mengalami. Sabda itu seperti kata Yohanes, apa yang kulihat, apa yang kualami, apa yang kuraba, apa yang ku dengarkan, itulah yang kuwartakan. Apa yang kita dengarkan dari Yesus, apa yang kita raba dari Yesus, apa yang kita bayangkan dari Yesus, apa yang kita lihat dari Yesus, itulah yang kuwartakan. Maka saudaraku terkasih, semoga renungan harian yang saya berikan membuat Anda juga membaca teks yang saya kirimkan kepada Anda, supaya Anda membukanya, membacanya pelan-pelan, dan meresapkannya supaya kita diubah bertobat seperti Paulus. Sekali lagi, semoga itu tidak membebani Anda, tetapi juga membuat Anda semakin mencintai Yesus, semakin mencintai kitab suci. Dan semakin kita mencintai kitab suci, semakin kita mencintai Yesus, semakin mencintai Allah, dan semakin mencintai gereja, dan berani mewartakan sebagai
pewarta kabar gembira, pewarta kabar Kristus dimanapun Anda berada. Tidak perlu takut karena Yesus adalah Alfa dan Omega. Yesus awal dan akhir. Ya. Nah, disitulah supaya Yesus tidak hanya awal dan akhir, tapi Yesus mengatakan, Immanuel, aku menyertaimu terus menerus. Semoga Anda semua mendapat rahmat dan berkat, mendapatkan kekuatan dalam kesulitan hidup Anda yang tidak mudah. Saya percaya Tuhan baik untuk Anda semua. Berkat Tuhan melimpah dalam diri Anda semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.